pagi Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Gimana kabar? Semoga semuanya sehat, berbahagia, dan happy serta senang, gembira karena Indonesia meraih kemenangan 1-0 di laga tadi malam menghadapi Bahrain. Selamat datang kembali dalam Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari bersama saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Dan pagi ini kita langsung ngobrol-ngobrol juga dengan wakil pemimpin redaksi dari iNews.id, Om Said. Om Said, sehat ya? Sehat. Ini juga salah satu pemain Bahrain yang kemarin bermain. Iya. Banyak sekali disebut oleh komentator. Said. Iya, karena memang salah satu kreator serangan dari Bahrain. Betul. Oh, Bapak ini pengkhianat. Said. Ini. Gimana Om? Lihat hasil pertandingan? Gimana kemarin main kalah? Waduh, ya yang saya lihat animo penonton juga dia sangat ini mabok sekali. darat. Minum animo. Iya. Kopi itu, Pak. Yang penting ya mantap lah, ya kan? Mantap. 1-0 ini kan. Kita ini ya bisa menjaga peluang. Ya. Betul, menjaga asa untuk melaju ke Piala Dunia 2002. Pildun. Yes. Kemarin itu ada supporter kita yang bawa piala, Pak. Oh iya, bawa Piala Dunia udah dicium-ciumin aja. Iya. Waduh, luar biasa ya. Kreativitas ini ya. Ya nggak apa-apa lah daripada Ultras Garuda ya. Bawa masalah kan. Iya, repot ya. Iya. Tapi ini jauh banget ya perbedaannya ya. Sudah ada progres, sudah ada perbaikan, peningkatan yang lumayan signifikan. Betul. Kalau dibandingkan dengan ketika lawan Australia sebelumnya. Iya, betul. Kalau Om saya dilihatnya apa yang beda? Kita kan main di kandang sendiri nih. Iya. Nah, presiden juga hadir ya. Hadir. Sebelum di GBK juga ke hotel. Presiden menyalami lagi. Pak Prabowo langsung menyalami. Memberikan semangat ya. Nah, itulah menjadi motivasi Garuda ya. Iya. Mungkin ya. Itu dikasih ini nggak namanya semacam motivasi target atau misalnya hadiah bonus gitu. Kalau misalnya lolos Piala Dunia, gua kasih jabatan di Danantara gitu. Nggak gitu ya? Belum. Kemarin sih cuma main maksimal lah. Maksimal. Ya, gitu kan. Jadi dua fungsi pemain ya. Pelatih ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan dikunjungi, disalami oleh Bapak Presiden ini membuat motivasi semakin berlipat-lipat ya. Artinya pemain ini merasa, di belakang kita. Di samping dukungan dari penonton kita kan, sangat antusias sekali kan di GBK. Kan? Euforia di GBK luar biasa semalam ya. Emang nggak ada matinya kalau supporter Indonesia nggak matinya. Asli kan ini diakui oleh pemain diaspora. Semua pemain diaspora ngakuin bahwa penonton Indonesia, supporter Indonesia tuh luar biasa. Nggak ditemuin di tempat lain. Fanatismenya ya. Militannya. Pas tuh pernah bilang waktu itu, katanya supporter di Indonesia tuh mirip di Boca Juniors. Argentina ya kan? Iya. Sama waktu saya dulu di Oslo juga. Solo, Oslo Jawa Tengah. Luar biasa. Waduh, kayak gendang tuh kan dulu. Solo, Sleman itu kreatif. Cat-catnya keren ya. Keren. Sleman. Tolong kameranya ke sini ya. Benar ini. Udah ke situ ya. Jadi memang fans Indonesia itu membuat luar biasa lah ya. Merasa bangga, merasa kita tuh berharga gitu sebagai pemain timnas tuh. Tapi kemarin nggak cuma di stadion GBK aja tuh rame, ya kan? Di semua warung, di semua nobar semuanya. Di pos Hansip nobar semuanya. Iya kan. Jangan kan gitu di kereta aja kemarin. Di kereta nobar ya. Di tempat Om Andri masih ada Hansip ya? Masih. Hansip. Kamra. Kalau saya itu malih, Hansipnya malih. RT-nya bolot. Kalau di tempatnya Om Said kan nggak ada Hansip ya? Ada security ya? Ada Kamra. Oh, Kamra. Sama aja Kamra. Karena kan masih desa. Tapi nagrak loh. Desa nagrak Pak SBY. Biar desa juga. Iya situ ya. Iya. Nah pasti ramai tuh orang pada nobar situ. Tapi apa perbedaannya Om Fadli? Kemarin tuh, ini kan komentator bola nih pasti paham nih. Kemarin permainan timnas tuh emang sangat solid ya dengan 3 back ya. Yang paling kelihatan nih, Joy Pelopesi main. Iya. Sebelumnya enggak.
Ya itu pasti. Rizky Ridho main. Iya, itu pasti. Jadi bedanya dari pola ya. Iya. Perubahan pola ini cukup efektif ya. 3 center back dimainkan oleh Patrick Kluivert, ada Rizky Ridho, J.I. dan juga Roma Irama gitu. Rizky Ridho. Ridho Roma. Ridho Roma. Iya. Yang dangdut. Justin Hubner ya. Justin Hubner. 3 center back ini dan tampil cukup all out ya. solid, cukup kokoh. Mereka sangat baik. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan koordinasi pertahanan ketika kita digunduli Australia. Di Sydney. Lebih rapet ya pertahanan kita Waktu itu koordinasinya minim sekali dan ada misposition dari Hilgers. Dia kayak bingung, gue di mana sih mainnya gitu. Dia mungkin karena memang ada instruksi kita mainnya total football. Akhirnya dia beberapa kali overlap kan. Dia naik ke depan bantu serangan. Tapi ketika bertahan dia tuh kayak bingung posisinya ada di mana. Kadang ada di depannya J.I. kadang ada entah di mana gitu. Jadi nggak justru saling mengcover atau berkoordinasi gitu. Nah, kalau ini jelas sejajarnya tuh jelas. Dan Rizky Ridho kita patut apresiasi ya. Ini mainnya sangat luar biasa, dia sangat matang, tenang, terus reading the game-nya bagus, bola kebaca loh, mau kemana juga. Dia kayak tim Oren ya, sapu bersih. Tapi ya PPSU. Diharapkan sih pertandingan selanjutnya seperti ini lagi gitu kan. Nah itu kita sudah punya ball winner, Joy Pelupesi di lini tengah. Dia seorang breaker ya, defensive midfielder. Dia pemotong pertama nih, perebut bola petarung nih. Jadi sebelum masuk ke Rizky Ridho, J.I. bola itu udah ditahan tuh sama Joy Pelupesi dan dia bisa menjadi penyeimbang di tengah. Sehingga Tom Hay fokus untuk membagi bola. Dia kan passing long passnya keren tuh. Keren banget ya. Iya, diagonal pass seteng. Dapat bola beng. Gitu. Cuman memang kalau menurut saya ya ini harus dipadukan juga dengan permainan bola-bola pendek. Jadi di tengah tuh selain main bola panjang, direct football, tapi juga harus ada kita permainan bola-bola pendek nih, kerjasama dari tengah supaya bervariasi dan namanya membongkar pertahanan lawan kan butuh banyak cara ya. Mungkin satu cara bisa jalan buntu gitu dari segala lini lah ya. Jadi ada alternatif gitu. Kemarin memang passing-passingnya jauh-jauh sih. Iya, jadi kita masih minim bola-bola kerjasama bola pendek dari belakang ke depan, gitu, umpan-umpan 1-2. Beda dengan Bahrain kan, tengahnya tuh main banget kan. Iya, betul. Mereka bisa memainkan bola di lapangan tengah kan. Nah, itu yang kita harapkan juga kita punya itu gitu. Nah, dengan hadirnya Joy Pelupesi mudah-mudahan nih the missing piece sudah ada, sudah muncul. Termasuk ini ya finishing touch-nya dari Ole Romeni. Jadi dua pemain ini Ole dan juga J.I. melengkapi puzzle yang selama ini masih bolong ya. Jadi udah terpenuhi nih. Di depan goal getter atau seorang finisher kita sudah punya dalam diri Ole Romeni. Terbukti debutnya udah mencetak gol lawan Australia. Ketika di pertandingan kedua di GBK dia langsung cetak gol lagi. Dari satu peluang yang didapatkan, one shot one kill. Man of the match. Satu peluang langsung gol gitu, man of the match. Dan ini sangat layak gitu loh. Artinya namanya striker nggak setiap detik dia dapat peluang, nggak setiap menit dia dapat peluang. Tapi sekecil apapun, sesedikit apapun peluang yang dimiliki, harapannya bisa dikonversi menjadi gol dan itu dilakukan oleh Romeni. Gitu dan luar biasa. Kita nggak bisa selamanya bergantung pada Ole, Marcelino, Eliando itu semuanya harus baik finishingnya. Jadi mudah-mudahan ke depan karena kemarin peluang dari Marcelino sayang banget. Benar. Antara bingung dia mau nyundul atau mau nendang ya. Nyundul nggak nyampe. Itu yang ada satu bola lagi crossing tuh. Ada crossing, Itu juga sama. Nyundulnya nggak tahu kemana tuh kan. Nggak jelas tuh mau langsung ke gawang atau diumpan lagi. Tapi kan yang paling bagus banget peluang yang operan bola datar dicop sama dia. Melambung. Ke atas mistar ya. Itulah yang dari dulu dibilang sama netizen tuh tendangan jumpa pers. Tendangan jumpa fans. Melambung ya. Itu di depan gawang gitu. Ya memang opsinya ada dua sebenarnya. Apakah dia selesaikan atau umpan ke Ole. Karena Ole juga kosong. Ole kosong. Ini peluang-peluang bagus nih dari Lino. Tadi umpan dari Kevin Dix. Terus ada lagi. Ini nih peluang paling bagus nih. Nah ini harusnya dioper nih. Harus bisa kesini. Kenapa nggak ditaruh datar aja? Padahal udah ketarik. Terlalu bernafsu kayaknya. Penjaga gawangnya udah ketarik. Penjaga gawangnya. Ini umpan dari Kambuaya bagus nih.
Itu sayang banget dari itu ya. Eliano Reinders. Iya. Harusnya 3-0 nih ya kan? Harusnya 3-0. Banyak yang bilang harusnya kita bisa menang 3-0 termasuk Patrick juga sama. Kita harusnya bisa menang telak dari Bahrain. Disenggol lah sama pelatihnya Bahrain. Tinggal finishing touch-nya kurang ya kita ya. Golnya Ole hoki itu keberuntungan aja, nggak ada yang spesial. Emang kerjaannya begitu aja ya. Dari awal ya sampai Cywar terus ya. Cywar terus. Udah mah kalah aja Pak. Pulang di sana. Iya. Dan wasit oke sih. Wasit oke. Wasit. Oh di kandang sendiri kok. Dari Tajikistan ini oke Tajikistan ini. Iya, lihat passing-passingnya Tom Haye. Ini kan berasal dari Tom Haye, umpan Lino. Lihat satu peluang langsung gol oleh Romeni. Ini kelas nih, pemain kelas. Ini kenapa ya selebrasinya begini ya? Ke atas gitu ya? Bareng lagi kompak. Iya, kompak ya berdua. Apa itu di Oxford begitu ya? Nggak tahu. Baru kali. Baru ya. Nanti kalau kita golin kita nopang dagu ya, gitu kali ya. Iya, benar. Tapi kan ini bukti bahwa mereka tuh CS luar dalam ya. Di dalam dan di luar lapangan ya. Karena ini penting. Betul. Kita nih sebenarnya mau siaran juga. Kita mau dipasang, kita harus tidur bareng dulu. Waktunya. Waktunya bareng. Tempatnya mah misah aja. Nggak usah ngapain. Iya. Emang kita mau adu mekanik. Aduh. Ini ngeri makin lama ya. Iya, makanya begini nih. Kan kita kalau tugas luar liputan dapat satu kamar kan twin bed kan otomatis tidur bareng juga. Oh iya. Sering kali tuh sama wartawan. Pemain satu tim tuh kan pasti begitu. Wartawan juga sama. Iya. Pasti 2 kamar. Nah, kecuali undangan kali. 2 kasur. 1 kamar 2 kasur. Oh, 2. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau liputan luar negeri gitu ya, 1 orang 1. Oh iya. Tapi kan tetap aja dalam negeri ya itulah 2 bed. Tapi tetap aja pas malam berdua di dalam. Waduh. Bahaya nama Indonesia, Bos. Oke. Tapi ini udah kelihatan ya, soliditas tim udah terbangun meskipun masih ada beberapa catatan sih. Kemarin kita Verdong agak kedodoran tuh. Tumben tuh Verdong kedodoran. Akhirnya ada bola-bola crossing dari sayap kanan, sempat peluang-peluang juga tuh dari para pemain Bahrain. Termasuk dari corner kick ya. Iya. Dan sempat ada momen krusial ketika Justin Hubner melakukan tackle di kotak penalti itu agak risky. Ya beruntung ya, aman tuh. Aman. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya, ngeri sedap. Tapi jitu gitu. Iya. Sapuannya jitu. Iya. Tapi overall sih memang keren sih. Kolaborasi 3 pemain bertahan ya. Ajay Izzez, Rizky Ridho dan juga Justin dan Kevin Dix ya. Kevin Dix. Gak ada napasnya ya. Wah, lari ke depan, mundur ke belakang. Lari ke depan, mundur ke belakang. Kata orang nggak ada udelnya. Nggak ada udelnya. Iya kan? Yang kayak begitu tuh yang harus. Tapi gitu memang kan? nih kayak Verdong, Kevin Dix, Sandy Walsh itu pemain-pemain yang nggak ada udelnya itu. Iya. Larinya nggak habis-habis. Makanya. Itu katanya kalau misalnya halftime dia ganti baterai belakang. Iya. Pas charging. Tapi ini seru nih. Masuknya Rizky Ridho karena di Australia kan dia di bangku cadangan. Sekarang dia starter. Karena selaannya engkolnya nggak hidup, jadi dia starter. Ini akan membuat persaingan menjadi semakin menarik nih di posisi yang sama ya. Ada Miss Hilger dengan Rizky Ridho bersaing. Otomatis ini menjadi tantangan juga untuk pelatih memilih kan. Memilih ya pemain tepat ya. Kemarin seru nih. Mertuanya Arhan, Andre Rosiade bilang itu Miss Hilger pura-pura cedera tuh. Hasil MRI-nya udah keluar di rumah sakit di Cibubur tuh. Silakan cek aja. Jadi apa ya, jadi nambah-nambah apa sih, rame-rame gitu. Rame-rame, Banyakan konspirasi ya. Iya. Ya tapi apapun itu ya, ini lebih ke kita, kalau kita ngelihatnya ini lebih ke persaingan aja lah. Maksudnya persaingan yang sehat karena kita punya pemain-pemain hebat di posisi yang sama gitu. Kita mah nggak pusingin siapa yang main, yang penting menang. Menang ya. Termasuk kiper kan ada 2 kan. Iya. Nah itu dia. Jadi kayak pemain-pemain ini supaya bersaing sehat. Ketika dimainkan mereka harus all out gitu, harus unjuk gigi. Semangat ya. Kevin Dix dia harus konsisten karena bisa aja diganti sama Sandy Walsh gitu kan. Betul. Miss Hilger dan juga Rizky Ridho juga harus bersaing untuk memperolehkan posisi. Kemudian Calvin Verdong memang pemain pilihan utama di sektor kiri. Tapi kan bisa ada Sempatinama, ada Dean James.
Di tengah juga nggak kalah ngeri nih. Ada Joe Pelupesi sebelumnya di Varjener, ada Nathan Chown yang udah mulai goyang nih sekarang. Nggak dimainin ya. Nggak dimainin ya. Samsek sama sekali. Samsek. Di depan juga sama tuh rame. Strike juga udah nggak dimainin nih kayaknya. Rafael Strike diganti. Banyak peluang dia. Apalagi Ragnar juga udah lumayan nyetel sama Ole ya. Iya, betul. Dan dia juga langsung ya sesuai dengan permainannya, gayanya Ragnar gitu. Iya. Main gimana sih semalam. Dan di depan kan kayak Ragnar, Strike, Marcelino, mungkin ada Sananta, Ole. Tapi kalau menurut gua mungkin pilihan Mas Messi. Yang paling utama wajib Ole. Wajib masalah Ole. Sayapnya mau siapa aja ya kan. Terserah deh. Harus Ole ya. Iya, karena Ole udah jelas mau dia. Jadi hadirnya Ole dan juga Joe Pelupesi udah membuat the missing piece ini udah terisi. Mantap betul emang. Kan? Ya. Mantap ya. Puas ya nontonnya ya. Asli. Kita bisa mudik dengan tenang nih. Ayo. Mudik dengan tenang. Iya. Tapi di Gate Kerawang udah mulai rame sih. Iya. Oh, di Gate Kerawang nih. Ya Gate yang gitu kan. Iya. Cikatama. Iya, Cikatama. Cikarang. Tapi Jakarta hari ini gimana? Om Said. Ya. Tadi jalan ke sini sepi ya? Lumayan agak sepi sih. Agak sepi ya. Iya. Katanya sih Hamin 28 baru rame. 28 puncak ya. Tanggal 28 maksudnya. Iya. Memang Hamin 28 jauh banget tuh. Hamin 28. Amin 28. Kemarin dong. Iya. Tapi di Merak itu udah Sudah ada penambahan 50% loh dibanding sebelumnya kan. Merak. Merak. Oh, dan di sana dengar-dengar ada dermaga-dermaga yang difungsikan tambahan. Iya. Terus jadi ada kapal zone juga. Informasinya sih kapal yang eksekutif itu ditiadakan gitu kan. Oh, jadi semuanya naik kapal yang ASDP nih ya. ASDP. Ferry. Sebenarnya kan ada port link tuh bagus juga tuh. Cuman memang ya sepertinya ditiadakan informasinya gitu. Oh. Jadi dermaga biasa aja semua tuh. Alasannya apa? Karena operasional dermaga fokus di kapal-kapal besar gitu kan. Gitu. Karena kan di Merak ini kalau lagi puncaknya kan antriannya panjang banget. Itu kan ya paling pintunya itu loh, dermaganya sih banyak ya yang menuju ke situnya itu kan. Oh iya. Kan. Karena di situ kan pasti bottleneck juga kan, orang pada ketahan masuk ngantri di. Setelah masuk, nah barulah dipecah tuh ke dermaga-dermaga kan. Om Said, ini katanya tahun ini jumlah pemudik ini menurun, bener nggak sih? Ya sepertinya menurun nih. Biasanya kan H-4 kan sudah ramai sekali kan. Baik di Cikatama sampai ya Jawa Tengah tuh biasanya sudah mulai ramai gitu kan. Ini sekarang informasinya masih landai-landai ya. Memang ada peningkatan. Cuma tidak peningkatan volume kendaraan ada, tetapi dari tidak hari ke hari. Tapi tidak sampai macet gimana gitu ya. Tidak bisa sampai macet gitu. Tapi nanti akan begitu atau nanti di tanggal 28 tiba-tiba Nah, itu yang harus dipantau lah. Iya sih. Dan juga diantisipasi nih. Bisa aja sih. Kan ya unpredictable ya. Iya. Bisa aja. Walaupun tadi kita ngobrol juga dengan pengusaha otobus ya, bahwa ini kepecah libur itu. Nataru. Libur long weekend kemarin ada Imlek ya. Imlek ya. Terus sama Idul Fitri, nanti bulan Juli Lebaran anak sekolah. Jadi kan rapet nih. Orang betul. Udah planning. Oh, mau yang mana nih yang dipakai buat liburan gitu. Kalau libur Lebaran yang lain nggak usah. Betul. Nah, itu termasuk juga yang work from anywhere itu terlalu lama gitu loh keputusannya gitu loh. Kan orang harus persiapan juga. Benar nggak? Artinya, kita udah harus 3 bulan. Harus pesen tiket jauh-jauh hari. Kalau udah tahu begitu kan mereka bisa 3 bulan lalu gitu loh. Diumumkan nih bisa PNS WFA. Nah, itu kan mereka antisipasi beli tiket atau perbaiki mobil ya kan, nggak mendadak gitu kan. Mungkin yang dekat-dekat sih bisa aja ya kan. Iya, yang dekat-dekat mah gampang. Gampang. Gitu loh. Oke, tapi harapan kita mudah-mudahan semuanya lancar lah ya. Lancar, aman, selamat semuanya. Dan nyaman yang pasti. Nyaman. Tapi memang cuaca juga kan ke depan juga masih lumayan ekstrim juga nih. Ya kan? Iya. Nah, itu yang harus diantisipasi juga gitu loh. Kondisi kendaraan juga harus benar-benar disiapkan gitu. Sehat ya. Sehat ya. Baik ban ya semualah. Dan orangnya juga sehat. Orangnya sehat itu. Driving sendiri. Betul. Iya. Microslip itu yang repot tuh nanti kan. Terlalu lelah. Nah, itulah. Bisa. Oke, mudah-mudahan mudik kali ini aman lah, lancar.
happy semuanya. Iya. Oke. Ini update juga ya soal penembakan yang dilakukan terhadap 3 anggota polisi. Nah, ketika penggerebekan sabung ayam di Lampung, Waikana, Negara Batin. Kopda Basarsyah menjadi tersangka dalam penembakan 3 anggota polisi sampai tewas. Jadi pelakunya dia tiga-tiganya tuh. Jadi udah TSK. Udah TSK. Dia eksekutornya dia. Tiga-tiganya. Kalau yang satu lagi itu Peltu Lubis itu dan subsektor ya, artinya Koramil persiapan lah untuk komandan itu dia pengelola sabung ayamnya di daerah itu gitu loh, di Negara Batin. Juga nembak tepat sasaran semua tiga-tiganya itu gimana? Itu ya pas di muka lagi ya, ada yang dada, ada yang muka. Itu senjatanya kan senapan serbu tuh. Ditemukan di semak-semak mirip dengan SS1 dan FNC gitu kan. Itu kan dulu kan kita zaman Pak Harto itu kita pakai FNC ya, dari Belgia itu yang bisa dilipat senjatanya. Oh iya tahu. Nah setelah yang itu bisa dilipat ya. Ya bisa dilipat. Pak Habibie Pimdat bikin lah itu. SS1 sama mirip replika sama dengan FNC itu. Jadi bisa dipakai di mana aja tuh. Bisa buat terjun payung kan enak tuh dilipat. Tipe-tipenya mungkin disesuaikan. Misalnya SS1 tipe 1 yang buat di tank juga ada tipe 2. Itu dia bisa menembak langsung banyak dan satu-satu ya. Bisa satu. Jadi bisa otomat langsung dan magazin seluruh keluar atau bisa tembak satu-satu. Itu kan kuncinya tuh. Tapi yang jadi masalah itu kan kemarin menurut Kapendam dan Kapolda ya, itu senjatanya itu badannya itu memang pabrikan. Cuman larasnya itu modifan. Kayaknya sih kalau menurut informasi itu senjata rusak ya. Senjata rusak dibawa pulang, terus dimodif. Itu kan kalau di Lampung itu kan banyak senjata rakitan. Di Jabung di Lampung Timur tuh ada sentranya juga tuh waktu pernah digerebek. Iya. Terus di Terbanggi Besar di Lampung ada sentranya. Bukan sentranya, artinya kampungnya gitu loh. Buat bikin itu. Kayak sentra oleh-oleh ya. Kayak sentra. Ya karena lumayan di Purbalingga ada tuh. Sentra knalpot. Tapi sudah digerebek kan sentra batik. Ini sentra. Sentra senjata rakitan. Ada gapuranya, Pak. Tapi memang ya apa artinya orang udah tahu itu. Tubuhnya baru dibangun dong. Memang tuh berburu kalau di sana. Ya, betul. Berburu ya. Buat berburu babi hutan banyak senjata cepek tuh di daerah perkebunan, di kebun sawit tuh. Iya. Ya kan untuk mengamankan dari babi-babi itu kan. Iya. Hewan liar. Babinya biasa aja dong. Iya. Makanya jadi itu sangat dimungkinkan sekali tuh senjata jadi itu dimodifikasi sama dia gitu ya. Atau diperbaiki lagi yang rusak. Kalau dulu kan biasa tuh senjata rusak kan biasanya nggak kurang terregister. Harusnya diregister lagi tuh. Oh, harusnya dikembalikan lagi senjata rusak. Ini senjata karena dianggap rusak, akhirnya dieliminasi dari registrasinya. Artinya senjata itu tidak terregistrasi. Ya, itu kan memang menurut aparat terkait itu senjatanya badannya memang pabrikan ya. Ya itu kan bisa dibuat Pimdat lah. Kalau di SS1 ya. Badan pabrikan ya. Tapi memang larasnya itu bisa dibikin gitu. Tergantung ininya. Makanya yang kaliber di TKP itu kan ditemukan selongsong peluru kaliber 5,56 ya. Cocok itu buat senapan itu gitu loh. Nah yang jadi masalah, oke lah. Peluru itu dari mana? Pasti kan peluru nggak bisa dimodifikasi gitu loh. Artinya peluru kan harus beli atau ngambil. Bikin. Ya nggak bisa lah kalau peluru. Di film-film bisa ya. Iya. Di film-film nyetak sendiri ya. Itu peluru cheese bisa di itu kan. Iya. Cuman kalau peluru itu kan, ya kan. Nah itu dari mana? Kalau nggak ada peluru kan pasti senjata nggak akan meledak gitu. Nah itu buat senapan serbu loh. Artinya dan itu distribusi itu harus jelas juga nih. Dan pelurunya banyak. Ya. Pomdam juga harus menyelidiki dari mana itu peluru itu. Nah, gitu kan? PR selanjutnya PR selanjutnya bocor gitu kan? Peluru itu dari mana? Bocor peluru dari mana gitu kan? Oke. Sekarang kita update dulu situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah bersama kita ada Brigadir Tres Linda yang berada di Tarogong, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Tres Linda. Halo, selamat pagi Fadli dan juga Andre di sini. Oke, tugas di lapangan ya pagi ini. Tugas di lapangan dan jauh ini. Agak jauh. Di Tarogong ya. Tarogong. Garut. Itu di belakangnya ada kota Dodol. Cuaca cerah nih. Brigadir Tres Linda. Horas. Horas bukan. Kumaha damang Brigadir Tres Linda. Oke, silakan pantau lalu lintas pada pagi hari ini.
Baik, terima kasih. Saat ini saya berada tepatnya pos reaktif kawasan Polres Garut. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sendiri masih Naikin air bisa lagi Pak Guru. Naikin air bisa lagi. Gelap Pak. saat ini dalam keadaan ada peningkatan segera terkait dengan arus musik saat ini di pelaksanaan hari Fitri arus lalu lintas di Buruk dari OBS ini. Aku dari sininya berarti Pak. kualitas pada pagi hari ini, namun hal ini tidak mengakibatkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kami harapkan Anda dapat mengingatkan atau mencoba tugas kami yang ada di lapangan, mengingat secara geografis kota Garut ini terletak tak jauh dari Bandung sebagai kota Jawa Barat. Oleh karena itu Garut memberikan peran penting sebagai bintang lain dan juga penyangga di kampung raya. Untuk itu, pemerintah dan Polres Garut sendiri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan dalam hal ini Polres Garut sendiri menurunkan 1.200 personil gabungan yang tersebar di beberapa ruas jalan. Selain itu, Polres Garut juga mendirikan beberapa posko dengan posko utama berada di kawasan GTC Limbangan. Dari pemudik yang normal dan juga saat Anda melakukan perjalanan dalam keadaan sakit, Anda bisa mampir di stasiun Limbangan ini untuk mengecek kesehatan. Adapun nggak apa-apa, udah biarin aja, udah balikin aja, ayo. Oke, nampaknya ada kendala teknis ya bersama Brigadir Sinda. Oke. Untuk yang punya info boleh disampaikan. Ada Pak Asup nih. Iya. Pasar Raya macet, Bang. Waduh, Pasar Raya mana nih? Pasar Raya mana Manggarai? Blok M. Blok M. Ada flyovernya di atas. Ini yang dari Antasari kayaknya ya? Oh, iya. Iya, oke. Pak Asup terima kasih. Terus juga ada Pak Darmawan Evi. Titip salam buat Marcelino. Bakatmu luar biasa, salah satu anak ajaib dari Indonesia, mudah-mudahan semakin bersinar. Oke. Mantap. Terus ada Pak Ali. 7 tim yang sudah lolos ke Piala Dunia. Jepang, Selandia Baru, Iran, Argentina, dan 3 tuan rumah, Amerika, Kanada, Meksiko. Oke, terima kasih. Pak Prabowo juga kemarin nonton ya? Nonton langsung. Mudah-mudahan ini juga akan membuat Indonesia, karena Pak Prabowo juga pengen Indonesia masuk Piala Dunia dalam pidatonya waktu meresmikan stadion standar FIFA ya. Iya. Oke, baik. Kita break dulu. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol soal apa sih, Om? Soal penghapusan SKCK. Penghapusan SKCK. Iya. Ini usulan ya? Usulan dari Kementerian HAM ya. Iya. Oke. Setelah lagi, tetap bersama kami di Morning News. iNews.id, ini baru berita.
SKCK masihkah dibutuhkan atau mendingan dihapus saja? Ini awal mulanya usulannya dari mana sih Om? Dari Menteri HAM lah ya. Oke. Natius Pigai itu kan. Dia menyatakan bahwa SKCK kalau bisa dihapuskan gitu loh. Karena apa sih namanya melanggar HAM. Ya jadi mantan napi termasuk residivis itu agak kesulitan gitu loh untuk mencari pekerjaan. Masa sih? Ada catatan kriminal. Emang iya. Kejahatannya. Tapi bisa jadi calon kepala daerah? Nah itulah makanya ada pro kontra sih memang dari berbagai Ya karena itu makanya dihapus aja daripada tetap bisa juga kok nggak ada ngaruh-ngaruhnya kan gitu. Tapi kan di satu sisi kan perusahaan-perusahaan juga butuh ya. Perusahaan kan banyak. Itu butuh catatan kriminal gitu agar usahanya lancar dan tidak terjadi tidak salah merekrut orang persoalan hukum lah ke depannya gitu. Jadi di situ kan kalau di catatan kepolisian kan ada catatannya tuh untuk mantan narapidana. Nah kalau residivis ada lagi tuh ada lagi catatannya, beda lagi. Kalau residivis kan dia berkali-kali melakukan kejahatan yang sama kan, walaupun sudah dihukum. Nah itu sebagai catatan untuk perusahaan lah atau lembaga ya yang merekrut orang-orang itu gitu loh. Ya gitu kan itu. Nah di satu sisi memang untuk mantan napi koruptor bebas aja tuh melenggang ya kan, walaupun ya memang pernah dipidana gitu loh. Betul. Kalau diperiksa SKCK-nya mantan napi koruptor itu ada tulisannya mantan narapidana koruptor. Korupsi. Itu kan nggak bakal bisa bikin harusnya ya. Harusnya kan. Tapi kan di satu sisi kan mereka kan ya punya masa yang banyak, punya uang yang banyak untuk itu kan. Gitu loh. Tapi memang harusnya catatan khusus gitu loh. Ya kan polisian ya. Ada notes-nya gitu loh. Kalau di yang mantan residivis itu ada. Itu kan yang tindakan-tindakan kriminal yang ini ya. Yang kekerasan, pembunuhan, judi, kriminal umum ya. Kriminal umum. Kalau kriminal khusus ya kita makanya ke depan tuh harus lebih inilah ya. Ada masukan juga kan? Iya maksudnya supaya setara lah. Karena ya itu tadi orang udah pernah dipenjara karena kasus korupsi masih bisa jadi kepala daerah. Kan aneh gitu. Pemimpin daerah loh. DPR. Lu kan jadi pejabat publik lainnya. Gitu kan. Sementara yang mau ngelamar kerja yang mungkin gajinya jauh di bawah sama kepala daerah, pejabat dan sebagainya, nggak bisa kalau nggak ada SKCK atau pernah melakukan tindakan pidana, gitu loh. Karena ya memang akhirnya jadi residivis. Ya karena nggak bisa kerja Pak. Ya berkali-kali kan. Iya. Apalagi yang bisa dikerjain. Betul. Gitu. Karena ada catatan merah itu kan. Nah itu gimana tuh? Polisi bilangnya apa? Polisi sih bilangnya ya masih memberlakukan terima kasihlah masukannya dia dan dia akan mencoba menerima masukan untuk arah perbaikan gitu loh. Nah memang ya untuk yang harusnya memang diberikan catatan khusus ya untuk buat napi koruptor itu. Iya gitu. Harusnya ngeluarin SKCK kan juga bukan polisi KPK. Iya beda lembaga Pak. Jadi nggak ada catatan. Kalau yang korupsi ya nggak ada catatannya. Iya di kepolisian nggak ada catatannya. Iya lagi. Iya betul. Iya benar. Tapi kalau yang disidik Polda sama Mabes Polri bisa lah. Ada catatan koruptor. Kalau kelas teri lah ya. Kalau KPK ya kan. Betul. Harusnya KPK yang ngeluarin ya. Ya memang ada suara-suara atau masukan ya untuk menghapuskan itu gitu loh. Jadi kalau dihapuskan nanti tinggal lembaga-lembaga misalnya kan yang membutuhkan itu kan misalnya kayak KPU, kan, KUA, ya kan. Nah itu tinggal meminta ke kepolisian. Agak-agak repot juga tuh kayak nanti ya. Tapi kan gini, sebenarnya apakah itu efektif? Dan maksudnya gini, ada satu orang bisa melakukan tindak pidana di wilayah hukum Jawa Timur ya, pindah ke Jakarta, bikin SKCK. Itu bakal kedetek nggak tuh dulu? Ada kedetek karena polisi sudah online, sistem online. Udah ada database-nya. Ada database itu. Itu tersambung ke Mabes Polri gitu. Nah itu udah ada online gitu. Jadi walaupun dia di Papua, dibikinnya di Aceh, tetap terdeteksi. Gitu. Pernah melakukan kejahatan dan pernah dipidana gitu loh. Itu udah ada catatan dari polisi. Nah terus selain dari pihak kepolisian yang Polri ya yang menanggapi usulan ini, gimana respon yang lain? Dari DPR sih menolak ya. Dari yang dari Aceh tuh, terus dari Pak Azril ya kan. Nah itu mereka menolak. Kalau bisa memang SKCK biayanya dihapuskan malah menurut
Oh, gratis. Gratis. Emang ada biayanya? Emang biayanya? Ada biayanya itu. Oh. Ada biayanya. Dan kita memang diwajibkan untuk ya sidik jari ya, banyak sekali tuh sidik jari itu. Ada 10 semua Pak? itu, semua sidik jari itu. Sidik jarinya 10. Gitu. Iya, Jadi iya. DPR juga menyatakan bahwa ya menolak sih kalau itu dihapuskan gitu loh. Alasannya? Ya alasannya memang itu sebagai catatan kejahatan seseorang ya. Nah, jadi nanti berguna untuk perusahaan atau lembaga negara, termasuk lembaga pendidikan, termasuk yang lain lah, untuk melihat rekam jejak orang ini gitu loh. Agar mengantisipasi masalah-masalah yang timbul di masa datang gitu loh. Iya, Gitu. tidak meng-hire kriminal lah gitu misalnya. Tapi kalau memang mau meng-hire kriminal, dia harus siap-siap konsekuensinya, misalnya dia kejahatan apa nih. Nah, tapi emang ini agak sulit ya, karena ketika yang para alumni napi-napi ini, WBP, warga binaan ya kan, warga binaan ini keluar gitu ya, terus kemudian dia pengen hidup baik dan benar gitu. Terus kemudian ada SKCK, ya kan, akhirnya ditolak kerja di mana-mana ya kan, akhirnya kan melakukan hal yang sama lagi betul, gitu. memang. Kayak dulu ekstapol ya kan, KTP kan. Iya. Kalau dulu kan itu tidak terlibat dengan organisasi. Sekarang udah dihapuskan kan? Iya. Organisasi terlarang. Organisasi terlarang. Ya. Jadi agak dilematis gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya usulan ini mau disetujui. Memang ya itu yang saya bilang tadi. Untuk perusahaan memang masih sangat dibutuhkan sekali, ya kan? Karena itu kan banyak sekali nih perusahaan, ya kan. Betul. Nanti kalau untuk yang dewan dan kepala daerah itu yang dipermasalahkan masyarakat. Nah, itu kan permasalahan sebenarnya di situ. Nggak fair. Gini. Iya. Terus dulu ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam penembakan, pembunuhan, naik pangkat sekarang. Iya, benar. Padahal udah didemosi, udah disanksi segala macam. Apa kabarnya yang mau ngelamar kerja? Iya, sangat sulit ya. Kasihan juga ya. Kasihan. Harus SKCK segala macam. SKCK segala macam, track recordnya udah merah. Terpaksa jadi residivis lagi tuh. Terpaksa melakukan hal yang sama gitu, karena ya nggak ada pilihan lain. Betul. Ini emang cukup menantang sih, menantang dan dilematis ya untuk mengambil kebijakan ini. Karena di satu sisi memang itu juga dibutuhkan, perusahaan butuh. Tapi di sisi lain gimana caranya supaya memberikan keadilan dan kesetaraan gitu. Betul. Artinya Polri atau ya saya bilang bagus juga tuh dari KPK ya kalau bisa ya. Koruptor ya. Iya. Bapak kan nanya tadi, kenapa koruptor tidak ada ya kan? Karena ada catatannya tapi memang yang nggak dikeluarin, Mbak. Iya. Yang ngeluarin kan harusnya KPK. Ini kan dari kepolisian. Iya, beda lembaga. Apalagi yang ketangkepnya di kejaksaan. Iya. Jadi harus ada ya masukan-masukan lah, ini bagus juga nih buat ke depan ya. Jadi SKCK untuk khusus koruptor gitu kan dikeluarkan oleh KPK. Iya. Tetap aja orang boleh nyalon kok gimana? Susah di kita ya. Karena ya politik uang, terus politik dinasti juga kan orang pasti percaya sama keluarga ini kan. Walaupun mantan oligarki napi. maksudnya. Betul, iya. Iya. Gitu. Kalau menurut Sobat Ajus gimana soal SKCK ini? Masih relate kah? Masih relevan kah? Masih tetap perlu kah? Mungkin bagi pemberi kerja juga ya yang punya perusahaan yang mungkin coba kasih insight ya. Manajer HRD ini apakah tetap masih penting ya, dan pertimbangannya apa gitu ya. Tapi kalau di perusahaan swasta gini masih ada yang minta SKCK nggak sih? Masih ya satu. Oh iya. Jangankan gitu, untuk melanjutkan kuliah juga harus pakai itu. Oh iya. S2 itu harus pakai SKCK. Iya. Masa sih? Iya. Harus diperpanjang. Oh iya 3 bulan ya. Oh iya. Jadi beliau rutin diperpanjang. Jadi SKCK tuh udah kayak paspor, dia diperpanjang terus ya kan. Tiap 3 bulan tuh. Ini kan pemain naturalisasi ya dan Brazil ya. Juga mungkin syarat-syarat SKCK itu dipermudah gitu loh. Kadang kan fotonya banyak gitu kan. Orang juga harus suruh daftar ini dulu, ke sini dulu kan, pengantar. Bisa online nggak sih Om? Ya sebenarnya kalau di Polres online bisa kan. Cuman kan tetap harus hadir karena harus sidik jari kan. Iya kan. Cap itu ya, cap sidik jari ya. Sidik jari. Sidik jari gitu loh. Terus kan kita melihatnya namanya orang kan siapa tahu pernah hilaf ya. Iya. Terus dan orang bisa berubah. Betul. Siapa tahu memang ingin berubah diri menjadi lebih baik, menjadi orang yang bernilai gitu kan. Ya apa salahnya dikasih kesempatan. Betul. Iya. Ada pengalaman gitu ya Om? Banyak pastilah. Iya. Gitu. Mau berubah ya. Ya jadi kalau untuk napi kan itu harus. Tapi beruntung ya Om Fadli jadi penyiar akhirnya ya. Iya.
Asok. Iya. Gue ngomong bijak tuh salah ya? Salah. Emang kalau bukan ustad ngomong bijak tuh salah ya? Salah. Jadi kesannya kayak pasti pengalaman nih. Iya, pasti pengalaman pribadi. Ya. Iya. Kita udah mulai curiga. Nggak nih. gitu Dia juga, pernah Pak. ngapain? Iya. Dia pernah ngapain dulu ya gitu. Bahaya ini jadi framing nih. Iya. Ya kan di film-film kan banyak, Pak. Iya. Yang tiba-tiba jadi Baik. dapat hidayah, betul, atau kan betul, orang betul. pasti ada pelajaran yang Iya. dipetik Ya, gitu. dipetik ya. Benar. Dari perjalanan Hikmah hidup. lah ya. Iya. Nah. Iya, jadi emang ini Tidak semua orang ini kan. tidak mudah sih Iya. untuk mengkaji ya, Iya, mengkaji usulan ini gitu. Pasti akan ada banyak perdebatan Betul. dan akan ada banyak pertimbangan nantinya. Tapi ini kan baru usulan ya, Om. Baru salah. Iya, baru usulan. Baru usulan. Cuman satu yang menarik ya, ini di luar substansinya. Menteri HAM ini memang selalu ini ya mencuri perhatian ya dengan statement-statementnya ya. Statementnya betul. Sejak awal itu ya. Dari awal. Dana budget itulah. Ya. Ini kan budget HAM. HAM ya. Iya. Sangat besar sekali kan waktu itu kan. Iya. Tapi sebagai Menteri HAM ya saya kira wajar sih dia mengeluarkan statement. Itu kan sikap dia memang harus seperti itu gitu sebagai Menteri HAM gitu. Iya, tapi kan harus dipikirkan dulu berapa persen sih napi itu di Indonesia gitu loh, mewakili nggak negara di warga negara kita gitu yang mayoritas. Kan? Oh, maksudnya Ya, Om betul Said kan? itu Betul kan? berapa banyak sih yang melakukan tindak kriminal Iya, gitu. Iya kan? Tapi kan nggak ya Urgensinya di mana gitu. urgensinya di mana? Iya. Karena memang SKCK tuh kalau menurut saya sih masih harus dibutuhkan gitu loh. Ya, termasuk untuk perusahaan itu gitu loh, untuk mengkaji orang ini benar apa enggak gitu loh. Nanti kalau kriminal nggak ada catatannya repot lagi dari perusahaan, dibobol perusahaannya ini, kan. Ini berarti saya ada di tengah nih ya. Om Iya. Fadli tadi bilang katanya ya orang kan pengen bertobat karena dia punya pengalaman pribadi. Pak Said Pak Said bilang katanya masih perlu. Masih perlu. Ya, Kalau menurut saya di saya tengah ya. nih, saya di tengah nih. Iya. Gimana Om? Lanjut Om. Gimana pengalamannya? Agak susah waktu itu ya nyari pekerjaan dengan SKCK yang udah merah itu ya. Enggak. Jadi kan pengalaman saya naik bis PPD 21 tuh, di Senen. Oh, P21. Iya P21. Oh iya. Oh iya, zaman dulu banget tuh. Nah, Saya pernah Bapak naik dan tuh. Ibu, Iya. saya baru keluar Dari ya. daripada saya merampok lagi. Nah, bertato lagi kan, iya, ngeri iya, juga iya. itu. kelompok-kelompok ini kan Iya, harus iya. dikasih kesempatan, Betul, supaya nggak nyemplung lagi. Nyemplung lagi, Gitu. betul. Pengalaman ya. Berarti Itu pernah itu memang dulu tuh. P21 ya. Ya di mana-mana itu sih di Senin. segala bis kayaknya Pak. Itu Pak. Iya, Senin P21 ya. Jadi dia bawa SKCK. Saya dulu Ada bawa SKCK bawa SKCK sebagai buktinya. Atau ya. gini. Saya dulu pernah Atau menjadi gini, untuk perusahaan narapidana. untuk Iya. perusahaan ya, kan ada psikotes tuh. Ya. Iya. Dari psikotes itu bisa diketahui nggak bahwa ini berjiwa agak-agak ekstrim misalnya. Iya, berjiwa Entah itu kriminal. mental ideologinya, Oh, iya. entah itu psikologis kejiwaannya, Iya. gitu loh. Bisa aja sih, cuman kan kalau itu kan ya kejiwaan ya, artinya belum tentu Itu dia cuma lihat potensi doang kali ya. potensi aja. Kalau dia pernah melakukan kejahatan berat lah, misalkan itu nggak kelihatan gitu loh. Iya, iya. Ya kan, dia bisa kadang psikopat tuh bisa Memanipulasi menutupi gitu, ya. memanipulasi Berpura-pura kan. gitu ya, Iya. memanipulasi jawaban Iya. dia gitu ya. Waktu itu pengalaman Bapak gitu di bis-bis gitu ya. Iya. Enggak, saya pikir Bapak yang jualan buah itu loh Pak. Jualan buah. Dari 10.000 jadi 5.000. Iya. Itu menyesek banget yang beli pertama tuh. Iya. Mending 10.000 jadi 5.000. Iya. 30.000 Pak. Iya. Salak sekilo. Iya. Terakhir 5.000. 5.000. Udah di penghujung ya. Gedek banget gua kalau beli pertama tuh. Pancingan ya. Dari 30, Pancingan. 25, 20, Kayak 20. 15 kayak udah sampai prestasi nih ya. 5.000. Kita beli ya. Wah, 15 nih. Harga nih. Masih ada Harga yang ya. 5.000. Ternyata ada yang 5.000. Itu tuh Strategi tukang marketing salak tuh, kayak ya begitu kan? tuh jangan Iya. dikasih SKCK tuh. Iya. Menipu Iya kan? secara halus tuh. Iya. Agak tricky. Ini ada kode nih dari Roberto Carlos, ada WA katanya. Iya. Kita baca dulu komen-komennya Iya, ya. iya. Dari Pak Dada, SKCK alat fasis bagi Wih, ngeri amat. dari Tali. Partai Coklat untuk mengintimidasi warganya. Udah ngeri ya. Ngeri, ya kan? Ada tukang cuanki. buka ya. Terakhir saya bikin SKCK 35.000 Bang di kantor polisi. Disuruh isi data tapi isinya ngasal juga tetap dapat tuh SKCK. Waduh.
Formalitas dari Pak Putra Oratmangun. Wih, itu di mana tuh? Satu marga nih. Tuh. Kamar Ragnar. Ya kan? Irama Ragnar ya. Iya. Ada Pak Herman Heri. Cisauk sudah mulai lengang nih. Sudah pada mudik sebagian. Cuaca nggak jelas juga, cerah tapi berawan. Oh. Oke. Terus apa lagi? Saya penasaran Bang. Dari dulu, misalkan tahun 2020 di penjara maling ayam, terus 2022 di penjara karena maling entok. Apakah di SKCK-nya ada tulisannya dan apakah ada joki clear cage jadi bersih gitu? Iya. Jadi kalau pernah dihukum pidana itu pasti ada catatan dari kepolisian. Ada tuh ya. Itu pasti ditulis. Iya, ada itu, ditulis itu. Bapak ada waktu itu. Waduh. Saya pokoknya ngojok-ngojokin orang aja ini. Iya, apalagi kalau tadi kan 2 kali kan, maling ayam. Itu nutupin sendiri sebenarnya. Iya. Cukup orang yang Iya. kita mah istighfar aja ya. Kita mah istighfar aja. Istighfar. Nah, untuk kasus Bapak ini kan dia 2 kali nih. Iya. Pertama maling ayam, kedua maling entok. Nah, Masuknya satu lagi residivis. Pak, nyolong Masuknya residivis. bebek. Nah, itu masuknya residivis. Jadi ada catatan kriminal biasa, ada yang residivis. Residivis itu harus berapa kali sih? Ya, 2 kali minimal udah. Dia mengulangi kejahatan yang sama dan dilakukan. Tapi kalau kejahatannya berbeda Pak, bisa juga. residivis juga itu. Residivis karena melakukan kejahatan kan, tindak kejahatan. Itu kayak Misalnya, ganti bidang ya, ganti banting bidang, setir ya. ganti bidang. Dari pencurian. Pertama jadi jualan salak, Iya. Itu kan biasanya habis itu seperti jualan itu. Lengkeng. Iya. Modusnya sama. 30.000 jadi 5. Cuman Iya. komoditinya yang beda. Iya. Jadi biasanya maling ayam masuk ke penjara, belajar di dalam, temennya banyak. Iya. Jadi keluar ngerampok. Nah, itu tetap residivis ya? Itu tetap residivis. Sekarang Oke. sudah pernah melakukan tindakan kriminal. Enggak, harusnya sih satu lagi sih. Kambing atau enggak lembu. Iya. Naik lah gitu, naik derajat. Iya, yang agak gedean. Jauh. Belajar di penjara makin marah. Iya, tapi bener nggak sih itu? Iya. Bisa benar itu Di ada. penjara lebih makin banyak Nah, ilmunya itulah itu makanya harusnya memang Iya. ya agama lah, pemuka agama atau nasihat-nasihat situ. Oh, Waduh. makanya kemarin Ustadz Dasad Latif keliling ke rutan-rutan ya, ke lapas-lapas ya. Dia Iya. nyalamin Paris RM langsung. Iya. Ini idola saya nih katanya. Iya. Barcelona dia bilang Iya. gitu kan. Iya. Nangis juga tuh dia kan si itu Paris RM. Paris RM. Iya. Ngeri. Berarti emang perlu ya. Perlu. Apa namanya spiritual. Siraman rohani lah agar siraman tidak rohani. melakukan kejahatan yang sama atau yang lain gitu kan. Sadar lah. Nah, memang seperti itu kan harus diterima di masyarakat, ya kan? Ya kan? Dia ada yang nanya nih. Iya. Bang, kalau maling tali tapi sapinya ikut, itu masuknya tindakan itu masuk tindakan kejahatan nggak tuh? Ketangkep nggak? Kalau nggak ketangkep aman berarti kan? Gitu aja ya kan? Iya, Bener nggak? iya. Iya ketangkep Nggak, nggak? dia punya alasan. Saya maling tali gitu. Iya, maling Tapi tali. sapinya Sapi mau ikut. ikut. Iya. Jangan salahin saya, salahin sapinya. Jangan sampai ketahuan, gitu kan? Wah, parah ini. Jangan-jangan ini bapak ini nggak punya SKCK nih. Aduh, iya. Iya. Ternyata dari tadi dia ngomong residivis. 2-3 kali katanya, Iya, berulang. iya. Ada di dia. Kayak CV ya. Iya. Ya memang itu catatan termasuk kayak seperti itu gitu, tapi kejahatan gitu loh. Iya. Tapi emang seru ya, kayaknya soal SKCK ini juga penting nih. Iya. Kita punya banyak pencari kerja. Gitu Iya, kan. betul. Itulah yang Di makanya saya berbagai bilang, platform kan banyak tuh ya. Banyak. Bahkan katanya driver ojol juga perlu SKCK ya. Iya. Makanya driver ojol juga wajib Iya, SKCK. kalau dia biasa maling repot lagi nanti mobilnya dimaling kan. Bener nggak? Mobil perusahaan atau apa? Barang-barang Ternyata perusahaan. dia ngelamar. Iya. Ada GoFood nih, maling GoFood. Maling GoFood. Makanannya diambil. Iya. Repot kan makanya. Aduh, nggak amanah juga ya. Iya. Repot. Iya. Bener. Betul. Nah, Asas. Jadi yang ideal seperti apa Pak Said kira-kira? Ya kalau yang saya bilang tadi, kalau ideal sih SKCK masih tetap diberlakukan nih, tapi masyarakat diberi kemudahan lah untuk mengurus itu gitu loh. Karena kan ya yang sementara untuk SKCK yang koruptor tadi itu masukannya bagus juga. Iya. Enggak, kalau mau tegas aja deh. Semua harus SKCK.
Iya. Dan semua tindak ya, tindak kejahatan ya. Dan apa namanya koruptor atau bekas pidana nggak boleh nyalon bupati, nyalon wali kota, nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh jadi menteri, clear tuh. Jadi pengawas Danantara, jadi komisaris BUMN, udah nggak boleh dah. Iya. Karena yang pegawai-pegawai biasa yang mau ngelamar juga nggak boleh kan? Iya. Dapat SKCK. Udah kita fair aja, pukul rata begitu. Kalau mau. Baru adil tuh ya. Iya, baru adil. Tapi kan kalau yang koruptor kan walaupun ada tulisannya di situ mantan napi koruptor, tapi tetap dipilih warga gitu, dipilih masyarakat. Ya nggak boleh dilepasin ke warga begitu. Kalau dilepasin begitu, kalau misalnya di dalam ada bagi bansos, bagi apa ya warga mau. Betul. Tapi kan harus dari hulunya, aturannya dibuat dong. Betul. Udah ada larangan. Jadi KPUD-nya juga misalnya KPU juga tidak meng-ACC, tidak meloloskan lah. Artinya makanya itu kan artinya KPU harus men-screening bener orang ini gitu kan. Iya. Kalau Gitu loh. pengguna pengedar pemakaian narkoba perlu nggak KCK? Oh, pemakaian narkoba. Pemakaian narkoba kalau memang pernah dihukum dia ada catatan kriminal. Kalau di rehab, ya ada nggak catatan hukumnya? Kalau memang dia dihukum pidana itu pasti kalau ada catatannya gitu loh. Kalau pengguna, kalau pemakai lah, misalnya rehabilitasi BNN, pengalaman pribadi ya. iya kan? Kena lagi. Itu tidak masuk pidana kan? Tidak dipidana kan? Nah itu nggak masuk Pak, nggak ada catatannya, aman. Kecuali memang pernah dihukum gitu loh, hukum pidana lah. Misalnya penyalahgunaan narkoba, pengedar, ya kan? Atau pemakai dalam skala besar itu kan biasanya 3 bulan apa? Ada catatan kriminal itu. Kalau cuman masuk ke BNN sih nggak masalah. Kalau pemakai terus kemudian direhab mungkin nggak ada kali ya. Ya itu nggak ada itu, nggak ada. Karena nggak dihukum juga Iya, jatuhnya. nggak dihukum. Hukumnya rehabilitasi. Iya. Ya kan, bukan hukum pidana kan. Bukan hukum pidana. Nah, itu. Iya. Polisi hanya mencatat kejahatan dan hukum pidana. Jadi aman Pak ya waktu itu ya. Nggak ada masuk SKCK ya. Iya aman. BNN banyak tuh. Tapi ini kan jadi tahanan Om. Iya. Tahanan mertua. Nah itu Tahanan ada mertua. SKCK-nya nggak? Kalau jadi tahanan mertua gitu. SIM itu mah surat izin mertua, Bos. Oh, Iya. Ada Pak Nelson Marbun. Selamat berkelakar ya Bung yang ada di studio. Saya ikut gembira dengan kelakarnya teman-teman semua. Katanya. Citra Raya Cikupa mendung tipis, mentis ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Niko. Mestinya SKCK diterapkan juga untuk pejabat negara. Koruptor nggak boleh jadi pejabat, polisi, TNI yang korup juga nggak bisa punya SKCK. Buat yang ada catatan di kepolisian bisa cari pekerjaan yang tidak perlu SKCK atau pemerintah mewajibkan perusahaan sekian persen menerima orang yang pernah berbuat. Oh gitu ya? Ya itu ada gitu ya? Salah satu solusi juga itu. Iya. Oke, itu tadi bahasan kita soal SKCK jadi seru ya. Padahal mah nggak tahu bakal diseriusin apa enggak tuh. Iya, itu kan baru usulan ya. Baru usulan ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikut meramaikan dan memberikan masukan ya. Ya betul. Agar perbaikan lah ya kan. Benar. Oke, ada yang ramai apa nih di iNews.id? iNews.id sih lumayan juga tuh, banyak ya soal yang apa berita penyerangan di mana Houthi itu di Yaman itu kan bocor tuh. Nah itu juga wartawan ikut grup ya. Wartawan ikut grup ya. Ikut grup kok bisa pejabat. gitu ya? Iya. Nah itu dia umur saya belum pernah dimasukin grupnya itu. Anak-anak presiden. Grupnya ya kan menteri kan lumayan kan. Iya. Om Said nih sebagai Bapimret pernah nggak dimasukin tiba-tiba ke grup? Belum pernah. Menteri gitu, grup kabinet. Wah itu mantap itu kalau dimasukkan. Bisa gitu ya? Iya. Nggak, jadi pilihannya jadi silent reader atau ikut nimbrung gitu. Aduh, ya kita biasa aja lah gitu Diem kan. aja, Siapa kan? ini kan? Iya. Karena yang kasus yang di Amerika itu kan dia mau dimasukkan. Nah, di situ ada pembicaraan termasuk dari Menteri Pertahanan itu, Menteri Pertahanan, Wapres Amerika gitu kan. Ya, itu kan di situ rencana penyerangan detail kayak WikiLeaks jadi WikiLeaks benar. Mendingan diem aja Om. Begitu ngomong siapa ini? Langsung dikit. Langsung bener dikit juga ya kan. Iya. Rahasia-rahasia tahu semua kan. Iya. Kalau dia ngomong pasti ketahuan. Iya. Jelas siapa nih ya kan? Iya. Posisi di mana nih? Iya. Ciduk hilang. Ciduk. Ya, ini juga begitu beredar begini pasti udah dikit kali ya. Iya. Atau jangan-jangan disengaja Pak. Iya, Pura-pura iya. bocor. Bocor. Padahal memang ya begitu settingannya. Iya, bisa juga. Iya, oke. Jadi banyak berita yang bisa dibaca di iNews.id ya, bisa diakses ya. Oke, baik kalau begitu Om Said thank you ya. Om Said, thank you Om Said. Selamat berpuasa dan selamat juga bersiap untuk mudik Om. Enggak sih, saya putar Jabodetabek aja. Oke. Kampung halaman jauh ya? Kampung halaman Di Wina ya, Wah, iya. Austria. Kita jaga Jabodetabek aja. Iya. Iya kan. Iya.
Kalau saya mudiknya ke Aussie. Oh iya. Jati Aussie. Jati Aussie. Oh, Bekasi dong. Oke, baik kalau begitu sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.